Seorang OB sederhana nekat melamar bos cantik di depan semua karyawan. Tapi bukannya menerima, ia justru diludahi dan dihina habis-habisan di depan banyak orang. Semua menertawakannya, menganggapnya mimpi tak tahu diri. Namun siapa sangka, balasan OB ini membuat semua orang terdiam dan menangis. Sebelum kita lanjut ke kisah cerita ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik, penuh inspirasi, dan menyentuh hati dari channel Kisah Story. Dukungan kecil dari kamu sangat berarti besar untuk kami terus berkarya menghadirkan cerita terbaik setiap harinya. Raka hanyalah seorang lelaki biasa dengan seragam pudar yang setiap hari setia melekat di tubuhnya. Ia datang ke kantor lebih awal dari siapapun, bahkan sebelum matahari sempat mengintip di balik gedung-gedung tinggi kota. Tangannya menggenggam pel, kain lap, dan sapu. Bagi sebagian orang, itu hanyalah pekerjaan kecil, tak bergengsi, bahkan sering dipandang rendah. Tapi bagi Raka, itulah amanah yang harus dijalani dengan penuh tanggung jawab. Setiap pagi, ia menyapu lorong panjang perusahaan, mengelap meja-meja yang semalam penuh dengan tumpukan berkas, serta memastikan toilet bersih dan wangi. Saat karyawan lain masih sibuk menyeruput kopi mahal atau bercengkerama sambil menunggu jam kerja, Raka sudah berkeringat, memastikan semua sudut kantor terlihat rapi. Meski hidupnya sederhana, tinggal di kos sempit di pinggiran kota dengan biaya pas-pasan, Raka tak pernah mengeluh. Gajinya hanya cukup untuk makan sehari-hari dan sesekali mengirim sedikit uang ke kampung halaman untuk ibunya yang sudah renta. Ia tak punya kendaraan mewah, bahkan sepedanya pun sudah tua dan berkarat. Tapi dari wajahnya, orang bisa melihat ketulusan yang jarang dimiliki banyak orang. Ada hal yang membuat Raka berbeda dari kebanyakan OB lain, sikapnya yang selalu ringan tangan. Jika ada karyawan yang kesulitan membawa berkas berat, Raka sigap membantu. Jika ada yang lupa membawa minum, Raka dengan senyum ikhlas menawari air dari botolnya sendiri. Ia tak pernah mengharapkan imbalan, tak pernah menuntut balas jasa. Semua dilakukan dengan hati yang tulus. Namun, kebaikan itu jarang dianggap berharga. Banyak karyawan yang memandangnya sebelah mata, bahkan ada yang tak segan-segan memerintah seenaknya seolah Raka bukan manusia, melainkan alat yang bisa disuruh sesuka hati. Raka hanya tersenyum, meski kadang hatinya perih. Ia selalu percaya, setiap perbuatan baik, sekecil apapun, pasti dilihat oleh Yang Maha Kuasa. Di balik kesederhanaannya, Raka menyimpan impian besar. Menemukan seseorang yang bisa mencintainya bukan karena uang, melainkan karena ketulusan. Hatinya diam-diam tertuju pada seseorang yang tampak begitu jauh dari jangkauannya. Seseorang yang bahkan mungkin tak pernah menyadari keberadaannya. Dan tanpa disadari, perjalanan hidup Raka baru saja memasuki babak yang akan mengubah segalanya. Di perusahaan itu, semua orang mengenal satu nama yang selalu jadi pusat perhatian, Alia Pramesti. Ia adalah sosok yang banyak dipuja, cantik parasnya, cerdas otaknya, dan karirnya melesat cepat. Di usianya yang masih muda, ia sudah menduduki jabatan tinggi sebagai salah satu manajer penting perusahaan. Setiap kali melangkah masuk ke kantor, semua mata seakan mengikuti langkahnya yang anggun. Wajahnya selalu dipoles sempurna, pakaian yang dikenakannya selalu mahal dan berkelas, dan parfum beraroma mewah selalu menempel pada tubuhnya. Bagi sebagian orang, Alia adalah simbol kesuksesan, wanita modern yang mandiri, kuat, dan berwibawa. Namun, di balik segala keanggunannya, tersimpan sisi lain yang membuat banyak karyawan segan sekaligus takut padanya, kesombongannya. Alia sering berbicara dengan nada tinggi kepada bawahannya. Ia menuntut kesempurnaan, tak memberi ruang untuk kesalahan sekecil apapun. Jika ada karyawan telat menyerahkan laporan, ia bisa memarahinya habis-habisan di depan banyak orang. Bahkan, sikap dinginnya juga berlaku kepada mereka yang berada di strata paling bawah, termasuk Raka sang OB. Baginya, OB hanyalah orang kecil yang tugasnya membersihkan debu dan sampah, bukan seseorang yang pantas diajak bicara. Alia sering bersikap seolah kehadiran Raka hanya sekadar bayangan yang lewat. Ada, tapi tak dianggap. Pernah suatu kali, Raka mencoba membukakan pintu sambil tersenyum.
Namun Alia hanya melirik dengan tatapan sinis, seakan bantuan itu tak berarti apa-apa. Bagi Alia, dunia adalah tentang pencapaian, kekayaan, dan status sosial. Ia tumbuh di keluarga terpandang, terbiasa hidup dengan segala yang serba ada. Maka tak heran, ia memandang rendah orang-orang yang hidup sederhana. Apalagi seorang OB dengan seragam lusuh seperti Raka. Dalam pikirannya, jarak antara dirinya dan OB itu bagaikan langit dan bumi, tak mungkin bisa disatukan. Namun tanpa disadari, sikap angkuhnya justru menanamkan benih kebencian diam-diam dari banyak orang di sekelilingnya. Ada karyawan yang tunduk padanya, tapi juga ada yang diam-diam berbisik di belakang punggungnya, menyebutnya terlalu sombong dan tak tahu diri. Meski begitu, Alia tetap merasa tak tergoyahkan. Ia percaya, status dan kecantikannya membuat dirinya berada di atas siapapun. Dan yang tak pernah ia bayangkan, suatu hari, pria sederhana yang sering dipandang sebelah mata itu, si OB bernama Raka, akan berdiri tepat di hadapannya. Bukan sekadar sebagai pekerja kecil, melainkan sebagai seorang lelaki yang berani mengetuk pintu hatinya. Sebuah pintu yang selama ini Alia percaya hanya pantas diketuk oleh orang-orang setara dengannya. Setiap orang memiliki rahasia yang tak pernah diucapkan. Bagi Raka, rahasia itu bernama Alia. Meski sering mendapat tatapan dingin, kata-kata tajam, bahkan perlakuan seolah dirinya tak ada, Raka justru semakin kagum pada sosok wanita itu. Baginya, Alia adalah gambaran kesempurnaan yang hanya bisa dilihat dari jauh, indah, tapi tak bisa disentuh. Seperti bintang di langit malam yang hanya bisa dipandangi dengan rasa takjub. Setiap kali Alia lewat di lorong kantor, langkah Raka seakan terhenti. Ada perasaan yang tak bisa ia kendalikan. Ia tahu, dirinya hanyalah OB biasa dengan gaji kecil, pakaian sederhana, dan kehidupan pas-pasan. Sedangkan Alia adalah manajer sukses, cantik, dipuja, dan dikelilingi pria mapan. Jarak mereka terlalu jauh. Namun hati Raka tak mengenal batasan status sosial. Rasa itu tetap tumbuh, diam-diam, tanpa pernah meminta izin. Di kamar kos kecilnya yang hanya berisi kasur tipis, kipas angin tua, dan lemari reot, Raka sering termenung. Ia menatap foto ibunya yang tersenyum di dinding, seakan mencari kekuatan. "Bu, apa salah kalau aku mencintai seseorang yang terlalu tinggi untuk kugapai?" bisiknya pelan. Air matanya kadang jatuh, tapi hatinya selalu menolak menyerah. Dalam kesederhanaannya, Raka punya tekad yang tak dimiliki banyak pria lain. Ia ingin melamar Alia dengan cara yang terhormat, bukan sekadar menyimpan perasaan. Karena itu, ia mulai menabung. Setiap bulan, dari gajinya yang tak seberapa, ia menyisihkan beberapa lembar rupiah. Terkadang, ia rela menahan lapar dengan hanya makan nasi dan garam, demi bisa menaruh sedikit demi sedikit uang ke dalam kaleng bekas biskuit yang disembunyikan di bawah kasurnya. "Kalau aku bisa membeli cincin, meskipun sederhana, setidaknya aku menunjukkan bahwa aku serius, bahwa aku benar-benar tulus," ucapnya dalam hati setiap kali membuka kaleng itu. Hari-hari berlalu. Raka semakin yakin dengan perasaannya. Bukan karena Alia cantik semata, tapi karena ia percaya setiap manusia berhak mencintai, berhak berharap, meski orang lain menganggapnya mustahil. Ia yakin, suatu saat ketulusan bisa menembus dinding yang paling keras sekalipun. Dan dalam diam, tanpa diketahui siapapun, Raka sudah menyiapkan langkah besar yang akan mengubah jalan hidupnya. Langkah penuh keberanian, sekaligus penuh risiko penghinaan. Suatu malam, di ruang istirahat kecil untuk para office boy, Raka duduk bersama Bima, sahabatnya sejak awal bekerja di perusahaan itu. Bima adalah sosok yang humoris dan selalu jadi tempat Raka berbagi cerita. Malam itu, setelah seharian lelah bekerja, Raka memberanikan diri mengungkapkan isi hatinya. "Bim, aku punya niat," ucap Raka lirih sambil menatap lantai. Bima yang sedang menyeruput kopi sachet, menoleh dengan alis terangkat. "Niat apa lagi, Rak? Jangan bilang kau mau resign, aku nggak rela kalau harus kerja sendirian di sini." Raka tersenyum kecil, lalu menarik napas panjang. "Aku ingin melamar Mbak Alia." Kalimat itu jatuh begitu saja,
namun cukup untuk membuat Bima tersedak dan hampir menyemburkan kopinya. Ia menatap Raka tak percaya, lalu tertawa terbahak-bahak. Astaga, Rak, kau serius? OB melamar manajer cantik? Kau pikir ini drama sinetron? Tawa Bima pecah memenuhi ruangan, sampai beberapa OB lain yang sedang duduk di pojok ikut mendengar. Saat Raka mencoba menjelaskan, mereka malah semakin riuh. Wah, OB nekat, nih. Hati-hati, Rak. Jangan-jangan kamu ditertawakan satu kantor. Kalaupun bisa, kamu mau kasih dia makan apa? Gaji OB nggak sampai seharga tasnya, tahu. Canda berubah jadi ejekan. Raka hanya terdiam, menunduk. Tapi di dalam hatinya, ia sudah siap dengan segala cibiran. Ia tahu mimpinya terdengar mustahil. Ia tahu dirinya kecil di mata orang lain. Namun ia juga tahu, cinta sejati bukan diukur dari harta. Aku memang cuma OB, ujar Raka pelan namun tegas, membuat semua orang yang menertawakannya sejenak terdiam. Tapi aku mencintainya dengan cara yang jujur. Kalau aku tidak pernah mencoba, bagaimana aku tahu hasilnya? Mungkin dia menolak, mungkin aku dipermalukan, tapi setidaknya aku sudah berani. Bima menatapnya lama. Meski awalnya ia menertawakan, tapi dalam hatinya ada sedikit rasa hormat. Rak, kau benar-benar gila, katanya akhirnya, tapi aku salut dengan keberanianmu. Raka tersenyum tipis. Ia lalu mengeluarkan kaleng biskuit penyok dari tas lusuhnya, dan memperlihatkan tabungan receh yang ia kumpulkan. Ini semua akan kugunakan untuk membeli cincin. Tidak mahal, tapi aku akan memberikannya dengan hati yang tulus. Beberapa OB lain masih menggeleng-geleng, tak percaya ada pria sepolos itu. Namun, bagi Raka, tekadnya sudah bulat. Ia tahu risikonya. Ditolak, dihina, bahkan mungkin dipermalukan di depan banyak orang. Tapi ia tetap melangkah. Karena bagi Raka, lebih baik gagal dengan kehormatan daripada mati dengan penyesalan karena tidak pernah berani mencoba. Dan malam itu, lahirlah sebuah rencana sederhana, lamaran paling berani dalam hidup seorang office boy. Awalnya, niat Raka hanya diketahui oleh Bima dan beberapa OB lain. Namun seperti api kecil yang menyentuh bensin, kabar itu dengan cepat menyebar ke seluruh lantai kantor. Dalam hitungan hari, hampir semua karyawan sudah mendengar cerita, seorang OB berani-beraninya mau melamar bos cantik. Bisik-bisik mulai terdengar di setiap sudut kantor. Di pantry, beberapa karyawan wanita menahan tawa sambil menutup mulutnya. Serius? OB itu mau melamar Bu Alia? Ya Allah, mimpi kali ya? Lihat gajinya aja nggak cukup buat beli sepatu Bu Alia. Tas Alia satu aja mungkin lebih mahal dari gaji setahun dia. Sementara di ruang kerja para pria, obrolan itu dijadikan bahan candaan. Kalau OB bisa dapat Alia, berarti ada harapan buat kita juga, bro. Hahaha, jangan-jangan Alia malah suruh dia ngepel lebih rajin dulu biar dilamar balik. Beberapa bahkan lebih kejam. Ada yang membuat taruhan kecil-kecilan. Aku pasang 100.000 kalau dia ditolak mentah-mentah di depan semua orang. Aku 200.000 kalau Alia bukan cuma nolak, tapi juga mempermalukannya. Gosip itu semakin liar. Ada yang sengaja melempar senyum sinis setiap kali berpapasan dengan Raka. Ada pula yang pura-pura memberi semangat, padahal ujungnya hanya untuk mengolok-olok. Wah, OB kita bentar lagi naik kasta, nih, kata salah satu karyawan sambil menepuk bahu Raka dengan nada mengejek. Ayo, Rak, jangan lupa undanganku kalau resepsi nanti. Aku mau lihat OB jadi pengantin. Hahaha. Raka hanya tersenyum, meski hatinya terasa perih. Ia tahu semua orang menganggap niatnya sebagai lelucon, bahan hiburan di tengah rutinitas kantor. Hanya Bima yang sesekali menepuk pundaknya dengan tatapan prihatin. Namun, kabar itu akhirnya sampai juga ke telinga orang yang paling ia khawatirkan, Alia sendiri. Siang itu, ketika Raka sedang mengepel lantai dekat ruang rapat, ia bisa mendengar suara tawa dari dalam ruangan. Beberapa karyawan sedang bergosip dengan Alia. Bu, dengar-dengar ada yang mau melamar ibu,
salah satu staf berkata sambil menahan tawa. Siapa? Tanya Alia datar. OB itu, Bu. Si Raka. Katanya sudah siap bawa cincin segala. Ruangan langsung pecah dengan tawa keras. Alia mengangkat alisnya, lalu tersenyum sinis. OB? Melamar aku? Hahaha, dunia ini sudah benar-benar gila. Dia pikir siapa dirinya? Tawa mereka menusuk hati Raka yang berdiri di luar, menunduk dalam-dalam. Ia menggenggam erat gagang pel, mencoba menahan gejolak di dadanya. Ia tahu risikonya sejak awal, tapi mendengar langsung kata-kata hinaan itu tetap saja membuat hatinya remuk. Meski begitu, di dalam hatinya, tekad itu tak goyah. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Mereka boleh menertawakan aku. Mereka boleh merendahkanku. Tapi aku akan tetap maju. Aku ingin Alia tahu bahwa aku mencintainya dengan tulus. Meski akhirnya aku hanya akan ditolak. Dan sejak hari itu, seluruh perusahaan seakan menunggu satu pertunjukan besar. Lamaran seorang OB pada bos cantik yang angkuh. Pertunjukan yang diakini semua orang hanya akan berakhir sebagai bahan tertawaan. Hari itu akhirnya tiba. Pagi terasa berbeda bagi Raka. Ia bangun lebih awal dari biasanya, bahkan sebelum adzan subuh berkumandang. Tangannya sedikit bergetar saat mengenakan kemeja putih yang sudah disetrika dengan hati-hati semalaman. Kemeja itu bukan baru, warnanya sudah mulai pudar, namun tetap ia pakai dengan penuh rasa bangga. Celana hitamnya pun tak mewah, hanya satu-satunya celana yang layak ia kenakan untuk hari besar ini. Di saku celananya, tersimpan sebuah kotak kecil berwarna merah kusam berisi cincin sederhana dari emas tipis. Harga cincin itu mungkin tak seberapa, bahkan mungkin bagi Alia sama sekali tak bernilai. Tapi bagi Raka, cincin itu adalah hasil keringat, pengorbanan, dan doa. Sebuah simbol kesungguhan hati. Sejak pagi, suasana kantor sudah ramai. Bisik-bisik karyawan makin menjadi-jadi, seolah semua sudah tahu pertunjukan yang akan berlangsung. Mereka menunggu, menahan tawa, sambil berbisik satu sama lain. Katanya hari ini dia bakal melamar. Wah, nggak sabar lihat dramanya. Pasti seru banget kalau direkam. Jam rapat tiba. Semua karyawan berkumpul di ruang besar, bersama Alia yang duduk anggun di kursi utama. Aura wibawanya semakin kuat, membuat semua orang segan sekaligus kagum. Sementara itu, di luar ruangan, Raka berdiri seorang diri. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia menggenggam erat kotak cincin kecil itu. Bismillah, kalaupun aku gagal, biarlah aku gagal dengan keberanian, bisiknya lirih. Pintu ruang rapat terbuka. Semua kepala serentak menoleh. Langkah Raka masuk terasa begitu berat, seolah setiap mata yang menatapnya adalah pisau tajam. Suasana hening, namun bukan hening karena hormat, melainkan hening penuh ejekan yang ditahan. Beberapa karyawan menutup mulut, berusaha keras menahan tawa. Raka berdiri di depan, tepat menghadap Alia yang menatapnya dengan ekspresi datar bercampur heran. Suara jantungnya berdegup kencang, seakan terdengar jelas di seluruh ruangan. Tangannya gemetar, namun ia berusaha tetap tenang. Dengan penuh kerendahan hati, ia menundukkan kepala, lalu perlahan berlutut di hadapan Alia. Semua karyawan langsung terperangah, sebagian menahan tawa lebih keras lagi. Beberapa bahkan sudah diam-diam mengangkat ponsel untuk merekam momen itu. Suara Raka akhirnya terdengar, bergetar namun penuh ketulusan. Bu Alia, saya tahu, saya hanyalah seorang office boy. Saya bukan siapa-siapa, tidak punya harta, tidak punya jabatan. Tapi yang saya miliki hanyalah hati yang tulus, yang sejak lama jatuh kagum kepada ibu. Beberapa karyawan langsung saling pandang, ada yang berbisik dengan sinis. Ya ampun, gila beneran dia. OB melamar manajer. Hahaha, ini gila. Raka tetap melanjutkan. Ia mengeluarkan kotak cincin kecil dari saku celananya, lalu membukanya di hadapan Alia. Ini cincin sederhana, mungkin tidak sebanding dengan apa yang ibu miliki. Tapi izinkan saya menyerahkan seluruh ketulusan saya lewat cincin ini.
Maukah ibu menikah dengan saya? Ruang rapat seketika bergemuruh oleh suara cekikikan yang semakin tak terbendung. Semua mata menunggu reaksi Alia, wanita cantik yang kini duduk anggun di kursinya. Senyum sinis mulai muncul di wajahnya, pertanda sesuatu yang lebih menyakitkan akan segera terjadi. Dan Raka, dengan seluruh keberanian yang tersisa, menatap Alia dalam-dalam. Ia tahu, jawaban apapun yang keluar setelah ini akan menentukan apakah dirinya diingat sebagai seorang pria bodoh, atau pria yang berani. Ruangan yang tadinya dipenuhi bisik-bisik kini benar-benar hening, seolah waktu berhenti. Semua mata tertuju pada sosok sederhana dengan seragam OB yang berlutut di hadapan wanita paling berkuasa di ruangan itu. Sebuah pemandangan yang tak pernah dibayangkan siapapun. Seorang office boy melamar manajernya. Raka menarik napas panjang, menatap Alia dengan sorot mata yang bergetar tapi penuh keberanian. Suaranya lirih, namun cukup jelas untuk terdengar oleh semua yang hadir. "Bu Alia," ucapnya pelan. "Saya tahu, mungkin banyak orang menganggap saya tidak pantas berdiri di hadapan ibu seperti ini. Saya hanyalah seorang OB, orang kecil yang setiap hari hanya membersihkan debu dan kotoran. Tapi justru dalam kesederhanaan itulah saya belajar menghargai setiap hal kecil, termasuk rasa yang tumbuh di hati saya untuk ibu." Beberapa karyawan mulai cekikikan, ada yang menutup mulut dengan tangan agar tawanya tidak terlalu keras. Namun Raka tidak goyah, ia terus berbicara. "Saya tidak punya harta. Saya tidak punya jabatan. Bahkan cincin ini," ia membuka kotak kecil berwarna merah kusam itu, menampakkan cincin emas tipis yang tampak begitu sederhana. "Hanya cincin murah hasil tabungan receh demi receh dari gaji saya. Tapi, cincin ini saya beli dengan seluruh ketulusan hati saya. Tidak ada niat selain menunjukkan keseriusan saya kepada ibu." Alia menatap cincin itu sekilas, lalu kembali menatap Raka. Matanya yang indah tampak dingin, seakan apa yang ia lihat hanyalah sesuatu yang konyol. Namun Raka melanjutkan kata-katanya dengan suara yang kini lebih tegas, meski ada getaran di ujung kalimatnya. "Saya mencintai ibu bukan karena ibu cantik, bukan karena ibu kaya, bukan karena jabatan yang ibu miliki. Saya mencintai ibu karena ibu adalah manusia, ciptaan Tuhan yang berharga. Dan saya ingin, meski hanya sekali ini dalam hidup, menyatakan cinta saya dengan cara yang terhormat. Maukah ibu menikah dengan saya?" Kata-kata itu meluncur begitu jujur, menusuk ke setiap telinga yang mendengarnya. Bagi sebagian orang, itu terdengar konyol. Bagi sebagian lain, ada sedikit rasa haru yang tak bisa mereka akui. Ruangan kembali bergemuruh dengan bisik-bisik. "Ya ampun, OB itu serius banget. Kasihan, dia nggak sadar tempatnya di mana. Gila, kalau aku jadi Alia, langsung ketawa di depan mukanya." Namun bagi Raka, tidak ada lagi yang ia dengar selain suara detak jantungnya sendiri. Ia sudah mengucapkan yang harus diucapkan. Ia sudah menumpahkan seluruh isi hatinya. Kini, tinggal menunggu jawaban dari wanita yang berdiri di puncak, sementara ia merangkak dari dasar. Dan di balik keberanian itu, tersimpan satu dua lirih yang hanya didengar oleh hatinya sendiri. "Ya Allah, jika memang dia bukan jodohku, setidaknya jadikanlah keberanian ini sebagai penghormatanku pada rasa yang kau titipkan di hati ini." Seluruh ruangan menahan napas. Semua mata kini menunggu reaksi Alia. Jawaban yang akan menentukan apakah lamaran tulus seorang OB akan dikenang sebagai momen paling indah, atau justru berubah menjadi aib yang tak terlupakan. Beberapa detik setelah Raka mengucapkan kalimat terakhirnya, suasana ruang rapat yang hening mendadak pecah. Bukan dengan tepuk tangan, bukan pula dengan decak kagum, melainkan gelak tawa yang meledak keras. Seperti bom yang diledakkan bersamaan, suara tawa itu memenuhi seluruh ruangan. Ada yang sampai menepuk-nepuk meja, ada yang membungkuk sambil memegangi perut, bahkan ada yang berdiri karena tak sanggup menahan geli. "Ya Tuhan, OB melamar bosnya sendiri. Hahaha, ini gila. Rak, kau pikir hidup ini film? Dasar nggak tahu diri." Raka yang masih berlutut hanya bisa menunduk. Senyum getir berusaha ia tahan di wajahnya,
meski hatinya seakan disayat ribuan pisau. Tangannya yang memegang kotak cincin bergetar, seolah cincin itu semakin terasa berat. Suara cekikikan semakin riuh ketika beberapa karyawan mengeluarkan ponsel mereka. Kamera diarahkan ke Raka tanpa malu-malu. Wah, ini harus masuk TikTok. Judulnya, OB nembak bos cantik, endingnya kocak. Hahaha, viral banget pasti. Sinar lampu dari kamera ponsel menyilaukan mata Raka. Ia bisa mendengar bisikan-bisikan kasar bercampur dengan tawa yang membahana. Seolah-olah seluruh ruangan berubah menjadi panggung sirkus, dan dirinya adalah badut yang menjadi bahan tontonan. Beberapa karyawan wanita ikut mencibir dengan nada meremehkan. Lihat tuh cincin, tipis banget, kayak kawat jemuran. Ih, aku kalau dikasih cincin begitu, mending dilempar ke got. Raka masih diam, matanya memerah, tapi ia berusaha tegar. Baginya, tawa mereka bukanlah hal yang mengejutkan. Ia sudah menduga semuanya sejak awal. Namun, mendengar langsung ejekan yang menusuk begitu dalam, tetap saja membuat dadanya terasa sesak. Hanya Bima, sahabatnya, yang duduk di belakang, tampak gusar. Ia ingin maju menghentikan semuanya, tapi rasa takut pada atasan menahannya. Ia hanya bisa mengepalkan tangan, menahan emosi sambil menatap sahabatnya yang dihina habis-habisan. Dan di tengah riuhnya tawa itu, semua orang menunggu, bagaimana reaksi Alia? Senyum sinis perlahan muncul di wajah wanita itu. Ia belum mengucapkan sepatah kata pun, tapi sorot matanya yang dingin sudah menjadi tanda bahwa sesuatu yang lebih kejam dari sekadar tawa akan segera terjadi. Dan Raka tahu, saat itu, yang paling menyakitkan belumlah datang. Tawa dan ejekan yang memenuhi ruang rapat mendadak mereda ketika Alia akhirnya bangkit dari kursinya. Semua mata langsung menoleh padanya. Wanita cantik itu berdiri anggun dengan ekspresi wajah dingin dan penuh kebencian. Suara sepatunya yang berderapelan di lantai membuat suasana semakin tegang, seakan semua orang tahu sesuatu yang lebih kejam akan segera terjadi. Raka, yang masih berlutut dengan cincin sederhana di tangannya, menatap Alia dengan penuh harap, meski samar-samar ada ketakutan dalam sorot matanya. Alia berhenti tepat di depannya, lalu menunduk sedikit. Tatapannya menusuk, penuh rasa jijik, seolah sedang melihat sesuatu yang kotor. Bibirnya perlahan terangkat membentuk senyum tipis. Tapi senyum itu bukanlah tanda kebaikan, melainkan tanda penghinaan. OB sepertimu, suaranya terdengar dingin, jelas, dan penuh tekanan. Berani-beraninya bermimpi memilikiku. Raka hanya terdiam. Tangannya semakin gemetar, tapi ia tidak bergeser sedikit pun. Dan sebelum ada kata lain yang keluar dari mulutnya, Alia melakukan sesuatu yang tak pernah dibayangkan siapapun. Ia meludah tepat ke wajah Raka. Praak. Suara itu terdengar jelas di ruangan yang hening. Ludahnya mengenai pipi Raka, mengalir perlahan di wajahnya yang sudah penuh keringat dan air mata tertahan. Ruangan langsung bergemuruh. Tawa yang tadi sempat mereda kini pecah lagi, kali ini lebih keras, lebih puas. Hahaha, astaga, OB diludahi. Pantas saja, dia memang gak tahu diri. Baru cocok tuh, buat jadi bahan hiburan. Beberapa karyawan bahkan bersorak seolah sedang menonton pertunjukan gratis. Ada yang menepuk-nepuk meja, ada yang bertepuk tangan dengan wajah terbahak. Kamera ponsel semakin banyak diarahkan, merekam detik-detik penghinaan paling memalukan itu. Alia masih berdiri tegak, dengan suara lantang ia berkata, "OB hina sepertimu tak pantas memimpikan diriku. Lihat dirimu, Raka, dengan seragam kotor itu, dengan cincin murahan itu, kau pikir aku akan menurunkan martabatku hanya untukmu?" Setiap kata yang keluar dari bibir Alia, terasa seperti pisau yang menusuk jantung Raka. Tapi ia tidak berteriak, tidak melawan. Ia hanya menunduk, membiarkan ludah itu mengalir di wajahnya. Matanya berkaca-kaca, namun tidak ada kata-kata yang sanggup keluar. Hening sejenak. Lalu terdengar suara lirih dari Raka, nyaris tak terdengar di tengah hiruk-pikuk. "Terima kasih, Bu, karena sudah menunjukkan siapa saya di mata Anda."
Namun suara lirih itu tertutup oleh gelak tawa yang semakin membahana. Bagi semua orang, hari itu hanyalah hiburan. Bagi Alia, hari itu adalah kemenangan atas kesombongan. Tapi bagi Raka, hari itu adalah luka yang akan ia kenang seumur hidup. Yang tidak mereka ketahui, justru dari penghinaan itulah roda kehidupan mulai berputar. Raka terdiam. Wajahnya kini basah, bukan hanya oleh ludah yang menempel, tetapi juga air mata yang akhirnya tak bisa ia tahan. Dalam hening yang tiba-tiba terasa mencekik, ia menunduk dalam-dalam. Tangannya yang masih menggenggam cincin kecil itu bergetar hebat. Setiap detik di ruangan itu terasa seperti jam yang berjalan lambat. Tawa karyawan masih terdengar, tapi di telinga Raka, suara itu berubah menjadi gema kosong yang menyayat. Ia tidak lagi peduli dengan kamera-kamera ponsel yang menyorot wajahnya. Yang ia rasakan hanyalah rasa hancur. Hancur karena cinta yang ia jaga dengan tulus, kini diinjak dengan keangkuhan. Perlahan, Raka mengusap wajahnya dengan punggung tangan, menghapus ludah bercampur air mata. Lalu, ia mengangkat kepalanya. Untuk sesaat, ruangan kembali hening. Semua orang menunggu apakah Raka akan marah, akan membalas hinaan, atau akan lari dengan malu. Namun yang terjadi adalah sesuatu yang tak terduga. Dengan suara pelan tapi jelas, ia berkata, "Terima kasih, sudah menunjukkan siapa yang benar-benar berharga di matamu." Kata-kata itu sederhana, tapi diucapkan dengan ketenangan yang membuat beberapa orang mendadak bungkam. Alia menatapnya dengan tatapan dingin, namun di balik itu, ada sedikit kilatan yang sulit dijelaskan. Antara kaget dan tidak percaya bahwa seorang OB berani berbicara setenang itu setelah dihina sedemikian rupa. Raka menunduk sebentar, lalu melanjutkan. "Semoga kebahagiaanmu abadi, meski aku tahu, itu bukan denganku." Tidak ada amarah dalam ucapannya. Tidak ada teriakan, tidak ada makian. Yang ada hanyalah keikhlasan seorang pria sederhana yang berani mencintai, meski cintanya tidak pernah dihargai. Perlahan, ia menutup kotak cincin itu, memasukkannya kembali ke dalam saku lusuhnya. Dengan langkah gontai, ia berdiri dari posisi berlutut. Kepalanya sedikit menunduk, namun tubuhnya tegak, seakan ia menolak pergi dengan hinaan, melainkan memilih pergi dengan harga diri. Suasana di ruangan menjadi aneh. Sebagian masih tertawa, sebagian lainnya mendadak terdiam, seolah kata-kata Raka menusuk hati mereka. Bima, yang sedari tadi hanya bisa mengepalkan tangan di belakang, kini menunduk dalam-dalam, menahan air mata. Raka melangkah pelan ke arah pintu. Tidak sekalipun ia menoleh ke belakang. Setiap langkah terasa berat, namun justru langkah itulah yang menunjukkan kebesaran hatinya. Dan sebelum pintu rapat tertutup, ia sempat bergumam lirih, hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri. "Aku memang hanya OB. Tapi aku masih manusia, yang punya hati, dan hatiku telah kuserahkan sepenuhnya hari ini." Tanpa membalas dendam, tanpa meninggalkan makian, ia keluar dari ruangan yang penuh ejekan. Yang tertinggal hanyalah sunyi yang aneh. Sunyi yang, perlahan tapi pasti, akan menjadi awal penyesalan banyak orang di kemudian hari. Waktu berjalan. Tahun-tahun berlalu sejak kejadian pahit di ruang rapat itu. Perusahaan besar tempat Raka dulu bekerja tampak megah di luar, namun di dalamnya, benih kehancuran mulai tumbuh. Keputusan-keputusan ambisius yang dipaksakan, investasi besar yang salah arah, dan gaya hidup mewah para petinggi membuat perusahaan itu perlahan goyah. Alia, yang kala itu masih dipuji-puji karena kecantikan dan kepintarannya, terus menikmati singgasana kekuasaannya. Ia menghadiri pesta demi pesta, tersenyum di balik gaun mahal, bergaul dengan orang-orang yang hanya hadir ketika ia berjaya. Namun tanpa ia sadari, fondasi yang menopang karirnya mulai rapuh. Hingga tibalah masa itu. Perusahaan tempatnya bekerja resmi bangkrut. Satu persatu cabang ditutup, karyawan kehilangan pekerjaan, dan para petinggi lari menyelamatkan diri. Alia, yang selama ini merasa tak tergantikan, tiba-tiba kehilangan segalanya. Posisinya sebagai direktur dilucuti, asetnya dibekukan, dan teman-teman yang dulu selalu mengelilinginya perlahan menjauh. Dalam sekejap,
Alia menjadi seorang wanita yang terasing di tengah hiruk-pikuk kota. Ia masih cantik, masih anggun, tapi wajah cantik itu kini dibalut kelelahan, kegelisahan, dan tatapan kosong penuh sesal. Sementara itu, di tempat lain, sebuah kisah berbeda tengah tumbuh. Raka, si OB sederhana yang dulu pernah diludahi dan dihina, memilih untuk tidak larut dalam luka. Ia meninggalkan perusahaan itu dengan hati yang ikhlas, lalu memulai hidup baru dari titik nol. Dengan tabungan kecilnya, ia membuka usaha kecil-kecilan, sebuah kios servis elektronik dan peralatan rumah tangga. Awalnya, banyak orang meremehkan. Tapi Raka tak gentar. Ia bekerja keras setiap hari, bangun pagi, tidur larut, selalu melayani pelanggan dengan senyum ramah dan sikap jujur. Jika ada barang yang rusak tak bisa diperbaiki, ia akan berkata jujur alih-alih memaksa pelanggan membayar. Kejujuran dan ketekunannya itulah yang perlahan menumbuhkan kepercayaan. Satu pelanggan merekomendasikan ke pelanggan lain. Dari kios kecil, usaha itu berkembang menjadi toko. Dari toko, berkembang lagi menjadi jaringan usaha. Dan dalam waktu beberapa tahun, Raka menjelma menjadi seorang pengusaha sukses dengan reputasi bersih dan disegani banyak orang. Bahkan, banyak mantan karyawan perusahaan tempat dulu ia bekerja kini justru bekerja padanya. Mereka terkejut melihat pria sederhana yang pernah ditertawakan kini berdiri gagah sebagai pemilik perusahaan yang berkembang pesat. Dan ironisnya, nama Raka kini kerap disebut dalam seminar bisnis, artikel majalah, hingga liputan berita sebagai contoh nyata bahwa kerja keras dan ketulusan lebih berharga daripada status dan gelar semata. Di sisi lain, Alia hanya bisa melihat dari jauh. Ia yang dulu dipuja kini terpuruk, sementara pria yang pernah ia hina justru menjulang tinggi. Roda kehidupan benar-benar berputar. Dan setiap putarannya membawa pesan bahwa kesombongan tak pernah abadi, sedangkan kejujuran akan selalu menemukan jalannya menuju kemenangan. Takdir akhirnya mempertemukan mereka kembali, di sebuah acara sosial yang digelar di kota. Raka hadir sebagai tamu kehormatan, seorang pengusaha sukses yang kisah hidupnya sering dijadikan inspirasi banyak orang. Jas rapi membungkus tubuhnya, senyumnya tenang, dan tatapan matanya penuh wibawa, sungguh berbeda dengan sosok OB lusuh yang dulu sering diremehkan. Di sudut ruangan yang sederhana, Alia berdiri dengan gaun lama yang warnanya mulai pudar. Ia bukan lagi wanita angkuh yang dielu-elukan. Wajahnya masih cantik, namun ada garis lelah, kerut penyesalan, dan sorot mata kosong yang tak bisa ia sembunyikan. Saat matanya bertemu dengan Raka, dunia seakan berhenti. Hati Alia bergetar hebat. Dalam sekejap, semua kenangan lama menyeruak, hari ketika Raka berlutut dengan cincin sederhana, hari ketika ia memilih untuk meludahi pria yang justru mencintainya dengan tulus. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Bukan karena melihat kesuksesan Raka, tetapi karena menyadari betapa bodohnya ia dahulu. Di saat ia masih berdiri di puncak, ia menghancurkan satu-satunya hati yang benar-benar tulus kepadanya. Orang-orang di sekitar yang dulu pernah menertawakan Raka juga hadir. Mereka yang dulu ikut merekam dan mengolok-olok, kini berdiri kaku. Di hadapan mereka, kenyataan terpampang jelas. Orang yang mereka hina kini berdiri gagah, sementara bos angkuh yang dulu mereka sanjung kini hidup sederhana dan sendirian. Alia melangkah mendekati Raka dengan tubuh bergetar. Suaranya parau ketika akhirnya ia berani berbicara. Raka, aku menyesal. Jika saja waktu bisa diputar kembali, aku tidak akan pernah melakukan hal itu padamu. Raka menatapnya. Bukan dengan kebencian, bukan pula dengan amarah. Hanya dengan ketenangan seorang pria yang sudah berdamai dengan masa lalunya. Ia tersenyum tipis, lalu berkata dengan suara yang tenang namun menusuk jauh ke dalam hati. Air ludahmu dulu sudah kering, Alia, tapi air mata penyesalanmu tak akan pernah kering. Kalimat itu jatuh bagaikan petir di siang bolong. Alia terisak, lututnya lemas, dan ia hanya bisa menutupi wajahnya dengan tangan. Semua orang yang menyaksikan adegan itu terdiam. Hening menyelimuti ruangan, hanya terdengar isakan lirih dari seorang wanita yang pernah berdiri di puncak. Namun kini jatuh karena kesombongannya sendiri. Raka tidak menambah satu kata pun.
Ia melangkah pergi, meninggalkan Alia yang terpuruk dalam penyesalan. Bagi Raka, masa lalu sudah selesai. Ia tidak ingin membalas dendam, cukup baginya melihat kebenaran akhirnya terungkap oleh waktu. Dan sejak hari itu, kisah tentang OB yang dulu diludahi dan dihina, lalu bangkit menjadi orang sukses, menyebar kemana-mana. Banyak yang menjadikannya pelajaran hidup, jangan pernah merendahkan orang lain, sebab roda kehidupan selalu berputar, dan yang kau hina hari ini bisa jadi orang yang kau segani besok. Sementara Alia, ia terus hidup dengan satu beban yang tak pernah hilang, penyesalan yang datang terlambat. Hidup adalah panggung besar yang penuh kejutan. Kadang kita berada di atas, kadang kita terjatuh di bawah. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, sikap hati. Raka membuktikan bahwa ketulusan, kejujuran, dan kerja keras jauh lebih berharga daripada rupa maupun harta. Meski ia pernah dihina, ia tidak membalas dengan dendam. Ia memilih berjalan dengan ikhlas, dan justru itulah yang membuatnya diangkat oleh takdir. Sementara Alia menjadi cermin betapa kesombongan bisa meruntuhkan segalanya. Kecantikan, jabatan, dan kekayaan hanyalah titipan sementara. Saat semua itu hilang, yang tersisa hanyalah penyesalan karena pernah meremehkan ketulusan orang lain. Kisah ini mengingatkan kita semua. Jangan pernah merendahkan orang lain, sekecil apapun dia di mata kita. Hargai setiap hati yang tulus, karena bisa jadi itulah harta paling berharga dalam hidup. Ingatlah bahwa roda kehidupan selalu berputar, dan apa yang kita tanam hari ini akan kita tuai di kemudian hari. Dan pada akhirnya, semua orang akan menyadari bahwa kesombongan hanya akan meninggalkan penyesalan, sedangkan kebaikan akan selalu menemukan jalannya menuju kemenangan. Dari Raka kita belajar bahwa ketulusan dan kerja keras tak pernah sia-sia. Dan dari Alia kita belajar bahwa kesombongan hanya akan membawa penyesalan. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena ia tampak kecil hari ini, karena roda kehidupan selalu berputar. Bisa jadi, yang kita hina hari ini adalah orang yang akan kita segani esok hari. Terima kasih sudah menyaksikan cerita ini di Kisah Story Channel. Jika kalian suka dengan kisah ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe Kisah Story Channel agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif dan penuh hikmah berikutnya. Karena setiap kisah selalu menyimpan pelajaran hidup yang berharga.